Pria ini tidak pernah menyangka bahwa yang hampir menghancurkan hidupnya bukan kegagalan, bukan krisis besar, bukan orang lain, tapi cara ia menjalani hari-harinya sendiri. Namanya Aditya, 39 tahun. Setiap pagi ia bangun dengan dada yang sudah terasa berat. Belum membuka mata sepenuhnya, pikirannya sudah berlari. Target, deadline, laporan, angka, ekspektasi. Ia mandi cepat, sarapan sambil membuka email, berangkat kerja dengan kepala penuh. Orang-orang melihatnya sebagai sosok tegas dan ambisius. Ia memimpin tim besar. Ia berbicara cepat, berpikir cepat, mengambil keputusan cepat. Tapi semakin cepat hidupnya berjalan, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Di kantor, ia mudah tersulut. Nada suaranya meninggi tanpa sadar. Setiap kesalahan terasa seperti ancaman pribadi. Suatu pagi, di ruang meeting yang hening, ia berkata dengan nada tajam, "Kenapa hal sesederhana ini tidak bisa selesai tepat waktu?" Tak ada yang menjawab, semua hanya menunduk. Di akhir rapat, salah satu anggota tim yang paling muda mendekatinya dan berkata pelan, "Pak, kami ingin kerja maksimal, tapi kami sering takut salah." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti retakan di dinding yang selama ini ia bangun. Malam itu, di rumah, istrinya berkata, "Kamu sekarang sering ada di rumah, tapi rasanya tidak benar-benar di sini." Ia terdiam. Ia tidak sedang marah, tidak sedang ribut, tapi ada jarak yang tidak terlihat. Ia duduk di ruang tamu setelah semua tidur, sunyi, hanya suara jam berdetak. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak membuka laptop. Ia tidak membuka ponsel. Ia hanya duduk. Dada yang selama ini tegang mulai terasa. Napasnya berat. Pikirannya berisik. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. 1 kali, 2 kali. Ada sesuatu yang selama ini ia hindari. Keheningan. Dalam keheningan itu, ia menyadari satu hal kecil tapi menyakitkan. Ia selalu berusaha mengontrol semuanya, tapi tidak pernah benar-benar mengontrol dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, di rapat berikutnya, ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ia tidak langsung berbicara, ia mendengar. Ketika laporan belum sesuai harapan, ia tidak bertanya, "Kenapa gagal?" Ia bertanya, "Apa yang kalian butuhkan supaya ini bisa selesai?" Ruangan terasa berbeda. Wajah-wajah yang biasanya tegang mulai terbuka. Ada diskusi, ada ide, ada kerjasama. Ia tidak merasa kehilangan otoritas. Justru, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memimpin. Perubahan itu pelan, tidak dramatis, tidak spektakuler. Ia mulai pulang lebih sadar. Ketika anaknya bercerita, ia benar-benar mendengar. Ketika istrinya berbicara, ia tidak setengah fokus. Ia mulai menulis sebelum tidur. Bukan laporan, bukan target. Hanya pertanyaan sederhana, "Hari ini aku menjadi siapa?" Kadang jawabannya tidak menyenangkan. Kadang ia masih terpancing emosi. Tapi ia tidak lagi menyangkalnya. Suatu sore, di tengah proyek besar yang biasanya membuatnya panik, ia justru merasa tenang. Ia tahu apa yang ingin dicapai. Ia tahu arah timnya. Ia tahu perannya. Bukan karena tekanannya hilang, tapi karena pikirannya lebih jernih. Anehnya, ketika ia tidak lagi berteriak, timnya bekerja lebih cepat. Ketika ia tidak lagi memaksa, hasilnya justru lebih rapi. Ketika ia tidak lagi hidup dalam ketegangan, rumahnya terasa lebih hangat. Suatu malam, istrinya berkata sambil tersenyum kecil, "Kamu sekarang beda, lebih tenang, lebih hangat." Ia tidak menjawab panjang, hanya tersenyum. Karena ia tahu, perubahan itu tidak datang dari strategi baru. Tidak dari motivasi instan, tidak dari keberuntungan. Perubahan itu datang dari momen-momen kecil ketika ia memilih berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari bahwa hidup bukan sesuatu yang harus dikejar tanpa henti. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu. Ia bekerja dengan arah. Ia tidak lagi memimpin dengan tekanan. Ia memimpin dengan kejelasan.
Ia tidak lagi berbicara untuk menang, ia berbicara untuk terhubung. Dan tanpa ia sadari, hidupnya yang dulu terasa hampir runtuh, perlahan menemukan bentuk yang lebih utuh. Suatu malam, ia menulis satu kalimat di jurnalnya. Aku tidak perlu mengendalikan segalanya. Aku hanya perlu sadar ketika aku mulai kehilangan diriku. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.